kadang itu peternak-peternak itu lebih mengejar ke seberapa besar bobot yang dipanen. Padahal kunci keuntungannya itu bukan seberapa besar bobot yang dipanen. Misal kita dapat bobot 15, 16, 17, 18 itu, tapi kita dengan FCR yang rendah itu lebih bisa dikatakan lebih menguntungkan buat peternak daripada kita nanti panen dapat bobot 2,4, 2,5, 2, gitu, tapi dengan pakan yang meledak dengan FCR yang tinggi itu nanti udah boros di waktu otomatis lebih lama, nanti juga konsumsi pakan meledak, terus nanti margin profit per ekornya itu nanti bisa lebih sedikit. Jadi semakin kecil FCR tersebut maka semakin bisa dikatakan semakin untung buat peternak, Mas. Karena peternak itu mencari sekecil-kecil pakan tapi menghasilkan daging yang banyak gitu. Jadi kuncinya itu di situ. Ini. Perkenalkan, nama saya Panji Atorik. Saya tinggal di Dusun Ngepaslor, Donoharjo, Ngaglik, Sleman. Usaha saya di peternakan bebek pedaging. Untuk awal mula saya berbisnis di dunia bebek pedaging ini sekitar tahun 2021 akhir lah. Itu karena awal mula itu saya nerusin dari almarhum bapak saya di bebek petelur. Karena ada info mengenai dunia bebek pedaging ini, terus saya langsung berubah menjadi ke dunia bebek pedaging. Sepertinya lebih menarik daripada di petelur, karena mungkin udah ngalami lama ya Mas, jadi pengen dunia baru di dunia pedaging. Saya itu awal mula sekitar 2 juta itu Mas, itu masih menggunakan DOD lokal, harganya masih murah dengan pakan yang masih pakan alternatif, saya pakan nyampur. 100 ekor bebek itu 2 juta, itu yang 1 juta itu buat DOD-nya itu sekitar 600.000 lah. 600.000 karena itu pas waktu itu masih 6 ribuan karena DOD lokal. Terus yang sisanya itu buat beli pakan alternatif seperti katul, bekatul gitu, terus nasi aking sama konsentrat. Yang namanya bidang ternak itu ya memang pasti susah-susah gampang Mas, karena kita berhubungan dengan nyawa, apalagi unggas itu riskan dengan penyakit Mas. Tapi ya dari susah-susah itu yang sebenarnya malah bikin semangat, karena dalam bahasa Jawa itu kadang ada slogan witing mulya jalaran wani rekoso gitu Mas. Intinya ya kita itu tetap susah itu pasti, tapi yo nek pengen mulia ya kita berani melawan rasa susah tersebut gitu Mas. Gagal itu karena memang kurangnya pengetahuan waktu awal itu. Karena ketertarikan itu tinggi di dunia pedaging itu tinggi, saya sendiri itu sangat tertarik, tapi kurangnya ilmu pengetahuan dari dunia bebek, cuman sekedar tertarik karena kemarin bosan di dunia petelur, karena petelur dari almarhum bapak, terus saya tertarik dengan pedaging tanpa adanya ilmu pengetahuan tadi awal mulanya. Jelas itu awal itu jelas nggak jadi Mas. 2 juta itu udah lewat itu karena gagal, bebek nggak tumbuh besar, terus konsumsi pakan udah melebihi dari biaya anggaran tadi, jadi ini udah nggak jadi sama sekali pas waktu itu Mas. Saya itu awal mula sebagai guru BK Mas, honorer di salah satu sekolah di Yogyakarta. Saya S1 bimbingan konseling Universitas Ahmad Dahlan, tahun angkatan 2016 saya Mas. Setelah itu dari honorer itu saya cuman bertahan sebentar, terus beralih fokus di dunia bebek. Karena mungkin ya kembali lagi bisa dibilang itu passion dari orang tua, itu memang dari simbah dulu itu udah di dunia bebek petelur terutama. Jadi nggak tahu kenapa turun-menurun, karena juga kebetulan itu dari simbah buyut, simbah saya sendiri, almarhum bapak, dan yang lainnya terus
karena hasrat itu tuh turun ke saya gitu Mas. Jadi awal masih kuliah itu saya juga bantuin bapak saya, almarhum bapak saya itu ngelola bebek petelur, tapi bebek telur waktu itu masih sedikit Mas, karena masih sedikit populasinya sedikit, tapi saya bantuin bapak. Terus karena kan biasanya kalau mahasiswa atau apa itu nggak mau ya Mas, kalau yang ngurusin bebek atau apa peternak itu nggak mau, karena kalau saya itu mungkin karena udah faktor turunan itu seneng sama bebek itu, jadi saya mungkin tertarik itu karena terus bapak saya itu meninggal, saya mau nggak mau harus ngelanjutin bebek petelur itu tadi, terus pindah ke bebek pedaging ini. Kalau untuk pedaging itu memang yang paling utama itu, yang pertama itu DOD. DOD itu harus kualitas yang bagus karena penyerapan protein itu tergantung dari DOD-nya itu. Kalau DOD bagus, penyerapan proteinnya bagus. Yang kedua dari pakan. Kalau pakan itu, kalau yang belum punya pengalaman jangan coba-coba untuk alternatif menyampur pakan, itu sangat riskan kalau belum punya pengalaman. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman, mungkin bertahun-tahun di dunia bebek pedaging, mungkin kalau yang menggunakan pakan campur itu juga bagus Mas. Tapi untuk saya sendiri, saya menggunakan pakan jadi. Karena untuk dengan populasi segini, kurang lebih hampir 4.000 ekor itu, kalau menggunakan pakan campur saya mungkin terlalu ribet untuk mengurusi. Meskipun dengan catatan itu profit lebih tinggi daripada pakan jadi, tapi karena saya itu populasinya udah hampir segitu, dengan kemampuan saya untuk mengelola pemberian pakan itu mungkin terbatas, jadi saya beralih menggunakan pakan jadi yang lebih ringkas, lebih simpel Mas. Karena yang tadinya kita membutuhkan waktu berjam-jam di kandang untuk menyampur pakan, untuk pemberian pakan itu kita bisa lebih singkatkan, bisa cuma 30 menit atau 40 menit dalam sehari pemberian pakan sekali tuang gitu, kalau dengan pemberian pakan jadi. Jadi sebenarnya itu plus minusnya ada sendiri-sendiri kalau untuk pakan jadi maupun pakan campur. Kalau pakan jadi itu ya mungkin kita lebih efisien di waktu, kita lebih menghemat tenaga juga. Terus untuk anak kandang juga kita cuman perlu 1 orang saja. Tapi ya kekurangannya itu ya untuk harga pakan jadi memang lebih tinggi daripada pakan alternatif, pakan campur sendiri. Tapi itu nanti semua fluktuatif, tergantung dari teman-teman yang di dunia pedaging lebih cocok ke pakan campur atau pakan jadi. Mungkin lebih tepatnya untuk mencapai target bobot ya Mas. Karena untuk target bobot itu kita sudah ada standar monitoringnya, standar monitoring pakan itu. Jadi itu umur 1 sampai umur 7 hari itu saya kasih per ekor 28 gram per ekor. Terus nanti umur 8 sampai 14 hari itu 66 gram per ekor. Terus nanti umur 15 sampai 21 itu 110 gram per ekor. 22 ke 28 itu 130 gram per ekor. Dari 29 sampai panen itu 150 gram per ekor. Itu nanti udah target bobot itu minimal 1,5 sampai 1,9. Dengan kerataan biasanya itu rata-rata 1,7 sekali panen. 1,7 dengan FCR 1,81. Kunci dari ternak itu berada di pakan tersebut. Jadi bukan seberapa besar bebek tersebut dipanen, tapi seberapa kecil FCR buat pemberian pakan tersebut menghasilkan daging, gitu Mas. Jadi FCR itu food conversion ratio. Jadi itu nanti itu berapa jumlah pakan yang kita berikan kepada bebek tersebut di total, nanti dibagi dengan berapa jumlah total timbangan daging bebek tersebut, nanti ketemu rasionya itu berapa di situ. Jadi semakin kecil FCR tersebut, maka semakin bisa dikatakan semakin untung buat peternak Mas. Karena peternak itu mencari sekecil-kecil pakan tapi menghasilkan daging yang banyak gitu. Jadi kuncinya itu di situ. Kalau bagi saya Mas, bagi saya itu di situ. Misal kita dapat bobot 15, 16, 17, 18 itu, tapi kita dengan FCR yang rendah itu lebih bisa dikatakan lebih menguntungkan buat peternak daripada kita nanti panen dapat bobot 2,4, 2,5, 2, gitu, tapi dengan pakan yang meledak dengan FCR yang tinggi. Itu nanti udah
boros di waktu otomatis lebih lama, nanti juga konsumsi pakan meledak, terus nanti profit per ekornya itu nanti bisa lebih sedikit. Kadang itu peternak-peternak itu lebih mengejar ke seberapa besar bobot yang dipanen. Padahal kunci keuntungannya itu bukan seberapa besar bobot yang dipanen, kecuali memang target yang dipanen pasarnya bobot segitu. Misal target bobot 2 kilo up, itu bisa juga konsumsi pakannya juga diperhatikan di bawah, maksudnya di bawah standar rata-rata FCR tersebut. Jadi biar nanti itu kita lebih enak dalam memanajemen pakan, mengambil profit untung setiap panen itu hitung-hitungannya lebih enak. Karena memang tidak bisa dipungkiri Mas, dunia perdagingan itu kadang naik turun, kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Karena pertama itu faktor musim, atau kalau enggak faktor lingkungan kandang. Jadi misal kita mengelola pakan dengan bagus pun, kalau nanti pas kebetulan suhu di dalam kandang itu terlalu panas, itu juga mempengaruhi nanti hasil dari bobot bobot bebek tersebut. Nanti FCR bisa naik, bisa meledak, karena nanti bebek kepanasan, lemak, karena bebek itu rata-rata itu daging sama lemak itu masih banyak lemaknya, itu nanti kebakar Mas. Lemak itu bisa rontok, bisa meleleh itu nanti kalau pas musimnya panas. Kalau panas suhu di dalam kandang itu panas lebih dari suhu ruangan, itu nanti bebek itu bisa megap-megap itu, mangap-mangap gitu. Nah, itu menyebabkan penyusutan di bebek. Nah, itu penyusutan itu yang biasanya menyebabkan peternak itu merugi. Jadi faktor kandang itu juga sebenarnya perlu diperhatikan Mas. Jadi sirkulasi udara dalam kandang, terus suhu yang ada dalam kandang itu harus diperhatikan biar bebek itu bisa stabil bobotnya, tidak ada penyusutan. Kalau untuk bau sih cuman ya dari sekam seperti ini Mas, bisa dibilang sekam, bisa dibilang merang. Kalau di sini itu dibilangnya sekam. Jadi ini penebaran sekam, meskipun bau itu tetap ada, tapi kita bisa meminimalisir dengan penebaran sekam ini. Rutin penebaran sekam itu manfaatnya yang pertama itu bau, yang utama itu bau, yang kedua kenyamanan buat bebek sendiri. Kalau bebek itu nyaman, nanti itu bebek itu makannya lebih seneng Mas. Jadi nanti penggemukannya itu lebih cepat. Kalau untuk dari saya sendiri itu minimal 35 hari untuk panennya. Rata-rata sekitar umur 35-36 hari saya panen. Kalau untuk total keseluruhan dari kandang saya kan, karena saya ada 3 kandang, itu kurang lebih hampir 4.000 ekor untuk musim saat ini Mas. Setiap minggu yang sini 400, yang kandang satunya itu 320, yang satunya itu 320 juga, kadang 240 yang kandang samping rumah itu kurang lebih 1.000 per minggunya itu Mas, dari 3 kandang tersebut. Kalau penyakit itu yang di bebek itu juga, yang pastinya itu juga dialami di mentok juga, itu mata biru Mas. Mata biru sama snot itu juga ada di ayam juga. Nah itu kalau snot sama mata biru itu, kalau DOD yang bagus, DOD yang bisa dibilang DOD dari pengeluaran pabrikan, semisal dari PT Gunsi atau PT Japfa atau PT PPM, itu biasanya udah penyakit tersebut udah jarang ada Mas. Tapi kalau untuk dengan DOD lokal itu masih sering, terutama snot Mas. Berdasarkan pengalaman saya loh Mas, itu kalau yang DOD rumahan itu masih sering terjadi snot. Hampir kerataan pasti ada snot. Jadi nanti di hidung itu juga melembung-melembung gitu Mas. Jadi bengkak-bengkak di sini, pilek gitu, seperti pilek gitu. Kalau untuk bebek pedaging ini itu per meter persegi itu biasanya 5 Mas. 5 ekor, per meter persegi itu 5 ekor. Tapi kalau di sistem padat itu juga bisa, tapi harus sirkulasi udaranya itu lancar, biar nanti kandangnya itu nggak terlalu pengap, nggak terlalu bau, nggak terlalu becek juga. Tapi lebih aman sih per meter persegi diisi 5. Syukur-syukur di bawahnya itu malah bagus. Tapi kadang ada yang 7, itu tergantung nanti lokasinya juga. Kalau terlalu padat nanti mempengaruhi di faktor pertumbuhan juga Mas. Kalau faktor kematian itu biasanya paling banyak itu ya 5% kemungkinan Mas. 5% itu kurang lebih itu sekitar 10 Mas. Kalau yang sini kan 400 ekor itu kan 5 box. 5 box itu nanti setiap box ada bonus 1. Jadi ada bonus 5 ekor nanti totalnya. Jadi kalau biasanya kematian itu 10, jadi nanti yang 5 bonus, yang 5 dari yang selain bonus gitu. Jadi biasanya 5 lah kalau di luar bonus. Kalau untuk pemasaran sih awal-awal saya beternak itu masih repot ya Mas. Karena
kurangnya pengetahuan, kurangnya relasi, siapa yang jual bebek pedaging, siapa yang motong bebek pedaging, siapa yang memakai bebek pedaging. Yang pertama itu. Terus yang kedua, udah tahu siapa yang memanen, siapa yang menggunakan bebek pedaging. Itu setelah itu bobotnya Mas yang repot. Udah tahu sana yang motong, sana yang penggunaan bebek pedaging, itu bobot biasanya nggak sesuai dari sana. Kebetulan saya panen itu pas awal-awal dulu pembelajaran itu panen 1,5, ternyata yang dibutuhkan 1,7. Itu apa? Yang kedua, pemasaran itu yang repot itu Mas, karena tidak sesuainya bobot dengan pemanen yang saya incer waktu itu, yang saya arahkan. Mas, saya punya panenan bisa dibantu panen enggak, ternyata bobotnya yang nggak sesuai yang awal-awal itu. Terus yang ketiga itu faktor kerataan Mas, karena yang kerataan karena masih belajar dulu, kerataan itu masih bingung. Kerataan itu dalam bentuk panenan bebek ini kerataannya terlalu jauh. Misalnya biasanya itu selisih 115, 16, 17 atau 16, 17, 18. Nah itu kalau karena dulu masih awal-awal belajar, selisihnya masih terlalu jauh. Dari 12, 13, 14, 15 sampai 19 itu ada semua. Jadi kalau kayak gitu nanti pemanennya bingung Mas. Mungkin 3 faktor tersebut Mas. Yang pertama itu pemasaran yang belum tahu. Terus yang kedua itu dari spek bobot yang tidak sesuai. Terus yang ketiga itu jarak panenan bobotnya itu terlalu jauh dari yang ditargetkan dari pemanen waktu awal-awal itu. Kalau bulan itu masih yang jelas mungkin dialami dari teman-teman ayam juga. Bulan Suro sampai sebelum musim penghujan itu pasti harga turun Mas. Panenan juga turun karena ya mungkin dari teman-teman dari Jawa Timur sendiri itu harganya mungkin lebih murah di sana. Jadi masuk ke Jogja semua dengan harga yang lebih murah. Jadi panenan di sini tuh belum bisa mengikuti harga panenan dari teman-teman Jawa Timur. Jadi repotnya di situ. Kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman saya itu musim Suro sampai sebelum musim penghujan itu pengurangan populasi biasanya Mas. Karena itu bisa dikatakan nembe anyep Mas. Kebetulan saya juga ada grup paguyuban peternak bebek Yogyakarta. Terus nanti barangkali ada yang mau belajar atau mau bergabung dengan paguyuban kami, itu ya bisa kontak WA saya, nggak apa-apa. Itu nanti di nomor 081238465788. Itu nanti bisa kita belajar bersama lah, kita kebutuhan bebek pedaging di Yogyakarta. Karena kalau pasar Yogyakarta itu kita peternak lokal Jogja sendiri yang kita bisa pegang, kita bisa mengelola semua pasar bebek di Jogja. Nanti insya Allah harga itu masih untuk Jogja bisa stabil terus, bisa enak lah. Ya harapan saya kepada para anak-anak muda itu ya jangan malu lah untuk beternak. Karena memang beternak itu kotor, reget, atau kurang dipandangnya itu masih kurang daripada yang berseragam gitu Mas. Tapi kalau untuk soal penghasilan ya lumayan lah, untuk kehidupan itu masih lumayan. Jadi untuk teman-teman pemuda terutama itu ya marilah ayo kita beternak bersama, kita kembangkan ternak kita bersama untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Kita hidup itu nggak harus tentang seragam lah. Karena teman-teman sekarang itu masih pengen jadi aparatur sipil negara atau apa, itu bagus. Tapi misalnya dari teman-teman yang pada gagal itu, marilah ayo kita coba beternak. Kita ada jalur lain buat menuju kesuksesan. Karena ya satu lagi, itu sukses itu bukanlah sebuah tujuan akhir, tapi sukses itu adalah merupakan sebuah perjalanan.